Selamat sore semuanya. Semoga masih semangat ya meskipun udah sore hari. Sebelumnya perkenalkan, aku Ana Maulida sebagai moderator Biskom pada acara sore hari ini. Lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara pada sore hari ini. Dan sebelumnya, uh, ada yang udah tahu belum nih tentor kita sore hari ini? Sepertinya belum ya. Langsung saja saya perkenalkan tentor kita sore hari ini yaitu Kak Chandra Van Leon. Halo Kak Chandra. Ya, halo Ana. Gimana nih Kak kabarnya? Ya, baik-baik. Masih semangat ya Kak meskipun udah sore. Iya, insya Allah. Eh, izin menyampaikan sebelumnya ya Mas, untuk materi selama 45 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab selama 15 menit dengan 2 cermin, satu cerminnya 3 pertanyaan. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Chandra. Pada Kak Chandra, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, oke. Kalau misalnya nanti agak lebih dikit nggak apa-apa ya? Suaraku masuk nggak? Masuk tapi agak putus-putus Kak. Kalau misalnya nanti itu eh, agak lebih dikit waktunya, Iya, nggak ya apa-apa nggak Kak. apa-apa ya? Iya. Oke, oke. Udah bisa kelihatan belum? Ya Kak, udah. Oke. Suaraku terdengar jelas nggak? Terdengar Kak. Nggak putus-putus ya? Kak, udah Maksudnya nggak? jelas Kak. Ya, Oke. Ya, terima kasih ya. Eh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama itu nanti akan dimulai dari materi kalkulus variasi, setelahnya itu akan materi apa namanya fungsi spesial atau special function. Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa semacam introduction gitu materinya. Setelah itu baru latihan soalnya. Nah, kalkulus variasi sendiri itu rumusnya itu cukup sederhana sih. Itu awalnya itu dari kasus sederhananya itu adalah garis lurus ya. Nah, ini tak tunjukin ini aja. Nah, nih. Jadi kalkulus variasi sendiri itu semacam apa ya? Sebuah metode dalam fisika matematika yang mana itu digunakan untuk mencari jarak terpendek atau tercepat dari suatu lintasan. Nah,
jarak terpendek atau jarak paling minimum untuk sebuah partikel itu menempuh dari titik A ke B itu disebut sebagai geodesis. Geodesis itu artinya jarak tempuh yang membutuhkan waktu paling minimum. Nah, dari kalkulasi variasi itu gunanya itu untuk mencari bentuk lintasannya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Garis lurus ya. Garis lurus itu kan merupakan sebuah lintasan yang mana itu merupakan lintasan yang paling tercepat atau menempuh waktu paling minimum di bidang kartesian atau bidang datar. Kalau misalnya di bidang polar itu lintasannya itu agak berbeda. Untuk bidang silinder dan juga bidang tabung atau ya bidang tabung itu agak berbeda. Jadi setiap bidang itu mempunyai geodesisnya itu tersendiri. Nah, di sini tuh ini ya pengantar aja ya. Jadi misalnya titik A ke titik B ya. Nah, titik A ke titik B itu lintasan yang sebuah partikel. Misalnya partikelnya itu dari titik A, dia menempuh jarak, menempuh lintasan sampai ke titik B, itu dia bisa menempuh tak berhingga lintasan. Jadi misalnya lintasannya itu seperti ini, misalnya lintasannya seperti ini, lintasnya itu berupa macam, tapi ada satu lintasan yang mana lintasan itu paling meminimumkan waktu tempuhnya atau paling tercepat lah istilahnya. Nah, dasarnya itu dari namanya itu prinsip Fermat. Nanti kalian itu akan apa namanya? Nih, akan disuruh itu kalau nggak salah kalau ini Matfis 1 itu pasti selalu disuruh ini membuktikan hukum Snellius menggunakan prinsip Fermat. Nah, nanti di hukum Snellius kan ada hukum untuk pemantulan dan hukum untuk pembiasannya. Nah, keduanya itu menerapkan yang namanya itu prinsip Fermat. Di mana prinsip Fermat itu lintasan ini. Oh, ini cahaya merambat menempuh lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya. Jadi waktu yang paling tercepatnya itu adalah lintasan yang mempunyai waktu paling tercepat itu adalah disebut sebagai geodesiknya. Terus ini lanjut. Ini hanya penurunan rumus biasa nanti sampai ke sini. Ini agak ya bisa dibaca sendiri ya. Nanti filenya aku kasih ya. Nah, penurunan rumus itu menghasilkan sebuah persamaan. Persamaannya itu yang disebut sebagai persamaan Euler. Misalnya ya ada yang nyebutnya persamaan Euler. Euler mungkin jarang ya. Paling seringnya itu persamaan Euler. Bentuknya itu adalah do F do Y dikurangi DDX do F do Y aksen. Ada juga yang nulisnya itu malah kebalik. Jadi DDX do F do Y aksen dikurangi do F do Y. Dan itu keduanya itu bentuknya itu benar. Hanya kan ada yang bagian DDX-nya itu di bagian sebelah bagian kirinya. Terus yang bagian kanannya itulah do F do Y-nya. Tapi bentuknya tetap sama dan dikatakan tetap betul. Nah, ini semacam penurunannya. Nah, ini sebuah basic di apa namanya? Kalkulus variasi. Ini nanti diturunkan, ini misalnya ini kan sebuah lintasan ya. Lintasannya seperti ini. Nah, bagian terkecil itu akan kita ambil. Nanti bagian terkecilnya itu berupanya itu seperti ini. Bentuknya itu berupa segitiga siku-siku. Nah, nanti apa? Ini yang bagian untuk yang delta x itu, karena delta x itu apa namanya, jarak delta x itu sangatlah kecil. Kalau misalnya dia kecil itu nanti ada nama konsepnya itu infinitesimal. Nah, jadi kalau misalnya sebuah delta x atau delta y itu mendekati 0, maka dia itu bentuknya itu ada diubah menjadi bentuk D. Sehingga nanti untuk delta S kan awalnya itu adalah ini kan bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, kita kalau mencari apa namanya? Mencari delta x itu kan menggunakan teorema Pythagoras ya. Berarti delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Nah, karena nanti di sini karena bentuknya itu infinitesimal, maka delta itu diubah jadi bentuk D. D itu maksudnya diferensial ya. Jadi ds kuadrat ditambah dx kuadrat ditambah dy kuadrat kan itu ds-nya kuadrat ya. Maka kalau misalnya kita mendapatkan ds maka itu diakarin.
Terus setelah itu kalau misalnya kita mencari jaraknya itu, maka jaraknya itu merupakan integral dari ds-nya. Nah, ds-nya itu kita masukin. Setelah itu kita di sini agak apa namanya itu manipulasi bentuk. Jadi bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kujelasin ya dapatnya dari mana. Nanti setelah bentuk yang ini, setelahnya itu nanti kita akan mencari bentuk fungsionalnya. Nah, dalam kalkulus variasi, menurutku yang paling pentingnya itu adalah bentuk fungsional. Jadi bentuk fungsional itu ada bentuk di dalam bentuk fungsionalnya itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kalau misalnya setiap soal itu kita itu harus tahu bentuk fungsionalnya itu yang mana, terus variabel terikatnya itu yang mana. Karena kalau misalnya kita nggak tahu variabel terikat dan variabel bebasnya itu yang mana, nanti persamaan Euler-nya itu nggak bisa ditentuin. Nah, fungsionalnya itu adalah akar dari 1 plus Y aksen kuadrat. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat, ini aku tambahin aja di sini. Ini bentuknya sebenarnya gini. X, Y aksen. Nah, seperti ini. Jadi, fungsinya itu variabel bebasnya itu adalah X, terus variabel terikatnya itu ada 2. Jadi ada Y dan Y aksen. Ya, walaupun di dalam bentuk akar dari 1 plus Y aksen kuadrat itu secara eksplisit itu nggak ada variabel X dan variabel Y-nya kan. Hanya ada variabel Y aksennya. Namun dari bentuk di atas itu dia tetap bergantung. Jadi X-nya itu dia tetap bentuk dari yang ini dia tetap bergantung terhadap X karena X-nya itu variabel bebasnya. Nah, setelahnya itu kalau misalnya variabel bebasnya itu adalah X, maka bentuknya itulah DDX ini. Seperti ini. Yang ini. Kalau misalnya variabel bebasnya itu, misalnya fungsinya itu kita tulis sebagai F, Y, X aksen. Maka nanti yang bentuk ini nggak bisa ditulis sebagai DDX, tapi ditulisnya itu sebagai DDY. Terus yang di bagian sini bukan Y aksen tapi X aksen. Dan juga di sini itu bakal jadi X aksen. Nanti setelahnya baru aku tunjukin bentuk-bentuk yang kita itu harus mengubah bentuk yang awalnya itu variabel bebasnya itu X, kita harus ubah bentuk ke bentuk yang lain agar mudah mengerjakan soal integralnya. Terus nah ini karena di sini tuh nggak ada variabel y-nya, maka turunan parsial. Do itu artinya turunan parsial ya. Jadi gini, kalau misalnya lihat ada persamaan, kalau misalnya kalian lihat itu ada teman-teman itu lihat ada suatu persamaan, terus bentuknya tuh diferensialnya tuh bentuknya adalah do. Itu artinya fungsi yang diturunkan itu memiliki variabel bebas yang lebih dari 1. Itu pasti. Kalau misalnya ada variabel do, itu yang ini namanya do, itu simbol untuk diferensial parsial, itu pasti memiliki fungsi yang diturunkan yaitu f, itu pasti memiliki lebih dari 1 variabel. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dia ini memiliki 3 variabel sehingga turunannya itu harus ditulis turunan parsial. Jadi do f do y, terus do f do y, karena di bagian sini tidak bergantung terhadapnya, maka turunannya itu terhadap sama dengan 0. Nah, jadi turunan itu maksudnya adalah perubahan. Nah, misalnya kita punya sebuah fungsi diturunkan terhadap variabel tertentu. Misalnya kita punya kecepatan diturunkan terhadap variabel tertentu yaitu waktu. Nah, kalau misalnya kita turunkan kecepatan terhadap waktu itu kan sebenarnya hasilnya percepatan ya. Nah, jadi percepatan itu kalau misalnya diubah terhadap waktu, dia itu berubah, kecepatannya itu berubah sehingga dia punya turunan. Tapi misalnya kita turunkan katakanlah kecepatan terhadap massa, jadi dv dm. Nah, itu m-nya itu konstan, maka dv dm itu hasilnya 0. Nah, sama kayak kasus di sini, karena fungsionalnya ini, yang ini dia tidak ada variabel y-nya, maka turunannya itu terhadap y itu sama dengan 0. Terus di bagian sini kita kerjakan yang bagian sini dulu. Jadi do f do y aksen, karena di sini itu ada y aksennya, ini tinggal dikerjain biasa.
Ini hasilnya adalah setengah 2y aksen kuadrat, 2y aksen dibagi akar 1 plus y aksen kuadrat. Ini duanya tinggal dicoret ya, jadi gini. Nah, ingat bahwa ketika kita menurunkan sesuatu, terus hasilnya 0, pasti sesuatu itu merupakan sebuah konstanta. Itu pasti, bukan merupakan sebuah variabel. Jadi, yang bagian dalam ini itu akan sama dengan konstanta. Nah, misalnya konstantanya kita simbolkan sebagai K ya. Nah, berarti ya aksen sama dengan K. Terus ini misalnya kedua ruas kita kuadratkan. Jadi ya aksen kuadrat sama dengan K kuadrat. Yang awalnya akar jadi seperti ini. Terus K-nya itu kita ekspansi ke dalam. Jadi ke dalam K kuadrat ditambah K kuadrat ditambah K kuadrat Y aksen kuadrat. Di bagian sebelah sini. Karena apa? Yang di sini kan Y aksen ya. Terus ini ada Y aksen, kita pindah ruas. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. Jadi 1 dikurangi K kuadrat, Y aksen kuadrat sama dengan K kuadrat. Terus berarti Y aksen adalah K kuadrat per ini. Ini nanti Y aksen kuadrat sama dengan K kuadrat. Ini seharusnya nggak ada kuadratnya di sini. Kan awalnya tuh gini ya. Terus kuadratkan itu, ingat kuadrat itu pasti ada bentuk yang positif dan bentuk yang negatif. Itu selalu ada. Misalnya kalian punya X-nya itu sama dengan akar 4. X yang memenuhi itu ada 2. Plus 2 dan minus 2. Jadi kalau misalnya kalian buat akar itu selalu ingat tulis plus minus. Nah, terus sini aksen sama dengan plus minus K per akar 1 1 minus K kuadrat. Nah, bagian yang sini konstanta juga kan. Karena kan dia nggak bergantung terhadap variabel. Kita bisa anggap sebagai sebuah konstanta baru, katakanlah M. Nah, nanti Y sama dengan ini integral yang kedua ruas. Kita adalah tidak ke sebelah sini, jadi dy sama dengan plus minus m dx. Nah, nanti ini tinggal diintegralkan kedua ruas, maka y sama dengan plus minus mx plus c. C itu konstantanya. Nah, dapat dilihat bahwa ini itu kan merupakan persamaan garis lurusnya. Nah, jadi ini semacam pembuktian bahwa geodesik itu untuk geodesik di bidang datar atau bidang kartesian itu berupa persamaan garis lurus. Nah, ini bisa dibaca-baca juga. Ini ada penurunan rumus untuk ini misalnya koordinat silinder. Nanti koordinat silinder itu geodesiknya itu merupakan namanya itu bentuk helix. Ini kayak silinder diputar-putar gitu loh. Terus ini materinya agak banyak ya. Jadi kuliah beberapa ya. Nah, ini langsung ke bentuk contoh soal aja. Pertama aku tulis bentuk dulu ya. Nah, misalnya kita punya fungsionalnya itu gini. Fungsionalnya itu bentuknya x, y, y aksen. Maka bentuk dari persamaan Euler-nya itu seperti ini. d dx do f do y aksen dikurangi do f do y sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita punya fungsionalnya itu adalah f sama dengan y, x aksen, maka bentuk dari persamaan Euler-nya itu bukan seperti ini lagi, tapi bentuknya itu gini. Do y aksen, do x aksen dikurangi do f do x sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Nah, terus nanti persamaan Euler ini akan dipakai sama Lagrange. Jadi Lagrange itu ilmuwan yang memakai persamaan Euler ini untuk dia itu menjelaskan motion itu gerak ya, gerak dari suatu partikel itu dengan bentuk yang agak berbeda. Kan selama kita tahu itu
kalau di mekanika klasik itu pasti kenal dengan yang namanya itu Newton ya, hukum 2 Newton, hukum 1 Newton dan hukum 3 Newton. Nah, hukum Newton itu kan menjelaskan mengenai gerak ya. Nah, nanti Lagrange ini dia itu pakai persamaan Euler ini untuk menjelaskan persamaan gerak dari suatu partikel, tapi dia nggak pakai persamaan Newton. Jadi dia pakai bentuk yang lain. Namun jadi bentuk dari Lagrange ini dia setara dengan hukum Newton 2 karena sama-sama menjelaskan pergerakan partikel. Ini namanya persamaan Euler. Ya, kalau misalnya kita lihat di Lagrange, jadi ada yang namanya itu bentuk Lagrangian. Lagrange itu seperti ini, T min V. Mungkin ada yang udah tahu ya. T-nya itu adalah energi apa namanya? Energi kinetik. V-nya itu adalah energi potensial. Terus ada yang tanya kenapa L-nya tuh nggak sama dengan T plus V gitu. Kenapa harus minus gitu? Nah, itu nanti kalau misalnya T plus V itu bentuk lain, itu namanya Hamiltonian. Nanti itu bakal didapat di mekanika 2. Jadi, L sama dengan T minus V. Terus misalnya, yang kita tahu itu kan bentuk dari kecepatan itu kan 1/2, energi kinetik. 1/2 M V kuadrat. Terus yang bagian energi potensial ya. Kalau misalnya energi potensial gravitasi itu gini kan, MGH. Nah, misalnya partikelnya itu dia bergerak pada kasus ini. Misalnya ini sumbu Y, sumbu X, ini sumbu Y, saya bergerak seperti ini. Nah, kalau misalnya dia gerak ke bawah, atau gerak yang lebih bagusnya gini, segini, kan dia bergeraknya tuh kalau ke bawah itu kan searah sumbu Y ya. Namun kecepatannya itu akan dibuat dalam dua apa namanya? Dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau misalnya kecepatan bendanya itu bergerak seperti ini, dia bergerak itu hanya pada ini X ya, ini Y. Kalau misalnya kecepatannya itu hanya bergerak, ini sebuah benda yang bermassa M, dia bergerak hanya pada sumbu X, maka kecepatannya itu hanya bergantung pada sumbu X-nya aja. Dia nggak bergantung terhadap Y-nya. Nah, jadi di sini kasusnya itu, misalnya untuk kasus 2 dimensi, kita tulisnya seperti ini. M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat dikurangi M G Y. Sehingga dia bergerak pada Y positif ya. Nah, berarti ini L-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa variabelnya itu bukan X saja atau X dot saja, tapi ada juga yang Y. Jadi nanti L-nya itu, dia tuh fungsionalnya itu seperti ini. T, karena X dan Y itu bergantung terhadap waktu, berarti variabel bebasnya itu adalah waktu, berarti T, X, X dot, Y dot, ini Y dulu. Y, Y dot. Ini. Ini agak berbeda yang di atas. Karena yang di atas itu cuma 3, di sini jadi 5. Jadi variabel bebasnya itu terhadap X, terus terhadap X dot, terus Y dan Y dot. Nah, nanti bentuk dari X dot itu adalah dx terhadap waktu. Kalau misalnya teman-teman lihat ada simbol yang y dot, itu artinya turunannya itu pasti terhadap waktu. Dan untuk y dot itu adalah dy dt. Ini definisinya. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat ada fungsionalnya itu, variabel bebasnya itu ada ini. Ini kan berpasangan ya. Ini sebenarnya kan berpasangan. Nah, berarti persamaan Euler-nya itu bakal ada 2. Jadi yang Euler yang pertama, tapi ini disebut sebagai bukan persamaan Euler lagi ya. Jadi persamaan Euler-Lagrange. Nanti bentuknya itu adalah, untuk bentuk yang pertama itu adalah dt dari ini do L ya. Sekarang jadi do L. Do X dot dikurangi do L do X sama dengan 0.
Terus bentuk kedua itu adalah dt do L do Y dot dikurangi do L do Y sama dengan 0. Nah, kalau misalnya di sini tuh misalnya ada Z dan Z dot, berarti nanti di bentuk yang di bawah itu dia analog, jadi bentuknya itulah DDT do L do Z dot dikurangi do L do Z Z sama dengan 0. Langsung ke contoh soal aja. Contoh soal. Nah, karena di sini aku udah buat banyak soal, maka tinggal aku jelasin. Nah, misalnya yang mana ya? Biar seru. Yang mudah-mudah dulu. Yang ini aja deh. Yang ini dulu. Jadi bentuknya itu adalah integral dari X1. Ini soal-soalnya itu ada di buku BOAS ya. Soal yang ku jelasin nanti itu semuanya itu ada di buku BOAS ya. Jadi sekiranya nanti dari teman-teman itu sering latihan itu di buku BOAS. Jadi integral dari X1 sampai X2, ini soalnya integral dari X1 sampai X2 X ds. Nah, nanti ds-nya itu kita ubah, karena di sini itu dalam bidang kartesian, maka ds-nya itu tadi kita udah dapat, ds-nya itu adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, ini. Terus, setelahnya, yang ini kita ubah. Jadi kan sebenarnya kita bisa tulis sebagai ini, 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat, terus ini dx kuadrat. Karena kalau misalnya ini kita kali ke dalam, ini kan nanti bentuknya kan akan sama dengan ini kan. Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Terus karena ini akar, terus ini kuadrat, jadi dx-nya itu bisa keluar seperti ini. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan fungsionalnya. Jadi fungsionalnya itu variabel bebasnya itu adalah x, terus variabel terikatnya itu ada y dan y aksen. Nah, ini bentuk dari fungsionalnya. Nah, kalau misalnya kita udah dapat bentuk fungsionalnya, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk persamaan Euler-nya. Jadi ddx do f do y aksen dikurangi do f do y sama dengan 0. Karena kalau misalnya kita lihat di sini tuh nggak ada variabel y-nya. Hanya ada variabel x dan variabel y aksen. Sehingga turunan do f terhadap do y, do f terhadap y ini pasti sama dengan 0. Sehingga yang diperhatikan cuma ini. Nah, ddx do f do y aksen sama dengan 0. Maka yang di bagian sini itu merupakan sebuah konstanta, sehingga kita bisa misalkan sebagai M, katakanlah. Nah, ini. Jadi do f do y aksen sama dengan K. Terus ini do y aksen. F-nya itu kita masukin. F-nya ini yang tadi yang kita udah dapat ini. Jadi X kali akar 1 plus y aksen kuadrat. Yang akar itu kita kan bisa ubah jadi pangkat setengah kan. Akar itu kan sebenarnya bisa diubah jadi pangkat setengah ya. Nah, setelah itu kita kerjakan yang hanya ada variabel y aksennya aja. Nah, yang bagian sini. Sehingga sehingga bagian yang sini itu merupakan yang diturunkan. Sehingga yang ini merupakan kita anggap sebagai sebuah konstanta. Nah, di sini aku menggunakan namanya teknik chain rule. Chain rule itu aturan rantai. Ini menggunakan aturan rantai. Jadi hasilnya itu nanti seperti ini. Yang ini diturunkan dulu. Ini kan hasilnya adalah setengah dari ini. Setengahnya ke depan. Ini setengah. Terus ini tulis lagi. Terus pangkatnya itu kan dikurangi 1 kan. Jadi setengah dikurangi 1 kan min setengah. Ini. Terus kita diferensialkan. Kita turunkan bagian dalamnya terhadap y aksen. Sehingga hasilnya adalah 2y aksen. 2-nya itu bisa dicoret. Nanti kan bentuknya seperti ini. Setelah itu kedua ruas itu kita kuadratkan. Jadi x kuadrat y aksen kuadrat sama dengan k kuadrat. Yang bentuknya akar. Bentuknya akar itu bisa hilang ya. Jadi dia karena kuadrat jadi seperti ini. Nah, setelah itu K-nya itu kita kali ke dalam. Jadi K itu kali ke 1, terus K-nya itu kali Y aksen kuadrat. Jadinya seperti ini.
Nah, karena di sini adalah Y aksen, terus ini ada Y aksen, yang bagian ruas sebelah kanan itu kita bisa pindahkan ke bagian kiri. Jadi yang bagian kanan itu bisa dipindahkan ke bagian kiri, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Nah, ketika bentuknya seperti ini, berarti Y aksen kuadrat itu kan sama dengan K kuadrat dibagi dengan yang ini kan. Seperti ini, terus kedua ruas itu kita akarin. Bukan akarin ya. Kuadrat terus akar, ya betul akar. Jadi berarti yang awalnya kuadrat jadi Y aksen aja, terus yang K kuadrat jadi K, terus yang bawahnya itu sebagai akar ya. Nah, di sini Y aksen itu kita ubah. Y aksen itu kita ubah jadi DY dx, jadi K per akar X kuadrat dikurangi K kuadrat. Nah, nanti bentuk DY. DY-nya itu adalah seperti ini. Terus kita integralkan. Nah, di sini yang agak sulit ya. Kalau nggak biasa integral nanti ini agak dianggap sulit. Karena biasa itu integral itu yang paling sering dipakai itu ya, dan mudah itu integral langsung, dan integral metode yang digunakan itu integral langsung sama integral substitusi. Nah, ini menggunakan namanya itu integral apa ya? Pakai trigonometri, pakai bantuan trigonometri. Nah, ini nanti hasilnya itu adalah Y sama dengan K kali cos hiperbolik. Ini cos hiperbolik pangkat negatif 1. Ini kalau pangkat negatif 1 berarti disebut sebagai arkesnya. Jadi arkes cos hiperbolik dari X per K ditambah C. Nah, ini merupakan solusinya. Ini salah satu soal sederhana aja. Terus, nah, sekarang bentuk yang kedua. Bentuk kedua ini disuruh mencari Y-nya juga. Ini bentuk integralnya jadi X1 sampai X2. Karena di sini udah ada dx, maka batasnya itu pasti X. Jadi X1 sampai X2. Kalau misalnya di sini batasnya itu adalah Y, kalau di sini itu adalah dy, maka di sini batasnya itu dari Y1 sampai Y2. Jadi batas yang di sini dia itu menyesuaikan dengan integralnya itu terhadap apa? Terhadap X atau terhadap Y. Nah, di sini ada yang namanya itu mengubah batas. Mengubah batas. Oke. Ini aku kasih contoh ini kecil. Soalnya ini langsung sih. Yang diubah itu adalah dx ya. Dx itu kan kita bisa tulis sebagai gini. dy, sorry. Ini dx, dy, dy. Kalau misalnya ini kita coret, kan hasilnya adalah dx dx kan. Nah, ini tuh kan kita definisikan sebagai x aksen. Maka dx itu sama dengan x aksen dy. Nah, yang ini yang kita substitusikan ke sini. Yang ini kita substitusikan ke sini. Ke sini. Yang ini terus substitusikan ke sini. Sehingga jadinya seperti ini. Terus jadinya hasil akhirnya itu seperti ini. Dan nanti batasnya itu bukan yang awalnya itu dx, itu jadinya itu dy. Ini kalau ada yang penasaran bisa buktikan sendiri. Terus lagi. Nanti bentuk fungsionalnya itu kan ini kalau misalnya ada yang perhatiin, ini fungsionalnya itu udah beda lagi. Fungsionalnya itu x x, aksen. Jadi variabel bebasnya itu bukan x lagi, tapi variabel bebasnya itu sekarang adalah y. Jadi ini fungsionalnya, jadi x, aksen, berarti di sini nanti jadi dy ya. Karena ini variabel bebasnya y. Terus ini bentuk fungsionalnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan bahwa ini kan do x kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di fungsionalnya itu, dia nggak ada variabel x-nya. Hanya ada variabel y dan variabel x aksen. Nah, sehingga pasti turunan yang ini itu sama dengan 0. Nah, sehingga yang kita perhatikan itu adalah cuma ini saja.
Jadi DDY do F do X aksen sama dengan 0, maka yang di dalam ini adalah sebuah konstanta. Kita misalkan sebagai K lagi. Ya, konstanta ini kalian teman-teman itu bisa terserah ya, bebas milih apa. Misalkan konstanta itu sebagai M kah, sebagai K, itu terserah, nggak ada apa, nggak ada aturan gitu. Konstanta itu harus pakai K ya. Konstantanya pakai C, pakai A, B, terserah. Jadi ini konstantanya itu dimisalkan sebagai K. Terus kita tinggal apa namanya? Tinggal diferensial parsialkan aja. Jadi dodo x aksen dari f-nya itu yang kita udah dapat yang ini. Ini f-nya. Ini tinggal kita masukin ke sini terus kita diferensialkan, hasilnya seperti ini. Ini hasil setelah diferensial. Terus ini sebagai angka, terus yang ini kembali lagi kita apa ya? Kuadratkan. Ini kuadratkan. Terus jadinya seperti ini, yang akarnya itu udah hilang. Yang ini akar jadi hilang. Sehingga udah nggak ada akarnya. Terus yang K kuadrat itu dikali ke dalam, jadi adalah K kuadrat ke plus K kuadrat Y kuadrat ya. Y kuadrat, X aksen kuadrat. Terus di sini eh, kan di sini ada X aksen kuadrat ya. Di sini X aksen kuadrat kita satukan ruasnya di ruas sebelah kiri. Jadi seperti ini, terus X aksen kuadrat sama dengan K kuadrat dibagi dengan ini semua. Terus karena ini kuadrat, maka itu kita akar. Di sini K kuadratnya itu jadi K, terus X aksen kuadrat jadi X aksen. Ini sebenarnya ada plus minus juga. Terus X aksen itu kan kita definisikan sebagai dx dy ya. Sehingga kita bisa tulis X aksen itu sebagai dx dy K per ini. Terus, nah ini agak rumit. Jadi yang bagian sini tuh pakai bantuan trigonometri. Jadi soal-soal seperti ini harus bisa apa ya? Bisa manipulasi bentuk gitu loh. Jadi lihat bentuknya tuh sesuai dengan bentuk dari Pythagoras nggak? Seperti ini. Terus ini aku jelasnya nanti lama ya. Nanti yang untuk yang bagian ininya seperti ini, terus bagian Y-nya ini bentuk A, B, C ya. Ini berarti A, ini B, ini C. Berarti yang bagian sini kita bisa dapat dari C kuadrat. C kuadrat dikurangi dengan yang ini. Berarti Y kuadrat terus dikuadratin berarti Y pangkat 4. Terus YK berarti Y kuadrat K kuadrat. Ini. Nah setelah itu tinggal, ya ini bisa dilihat sendiri ya. Nanti hasilnya itu, hasil dari, di mana ini? Oh, ini. Hasil dari yang ini tuh akan disubstitusikan ke sini. Ke sini. Nanti setelahnya tinggal dimasukin. Yang kita cari itu adalah bentuk DY-nya dan bentuk yang bawah ini.